Halo guys, jumpa lagi dengan Pak Guru Toto. Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat, dan siap belajar. Oke, kali ini Pak Guru Toto akan membahas materi tentang penerapan sistem persamaan linear dua variabel, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Siap belajar guys, jangan lupa juga subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel ya. Baik. Oke, kita mulai dengan pendahuluan ya. Untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari atau realita yang memerlukan penggunaan matematika, maka langkah pertama yang dilakukan adalah menyusun model matematika dari permasalahan tersebut. Data yang terdapat dalam permasalahan itu diterjemahkan ke dalam satu atau beberapa PLDB. Selanjutnya penyelesaian dari SPLDB itu digunakan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Begitu ya guys ya. Oke. Kita lihat contoh yang pertama guys. Di dalam dompet Laras terdapat 25 lembar uang Rp5.000 dan Rp10.000. Oke. Kemudian jumlah uang itu adalah Rp200.000. Berapa jumlah lembar uang itu masing-masing? Nah, kita membuat permisalan. Misal ya, X itu adalah banyaknya lembar uang 5 ribuan yang ada di dompet Laras. Kemudian Y adalah banyak lembar uang 10 ribuan yang ada di dompet. Gitu ya. Oke. Banyaknya ada 25 lembar. Berarti X plus Y sama dengan 25. Kemudian semua uang itu sebesar Rp 200.000 berarti kan 5.000 X ditambah 10.000 Y sama dengan 200.000 gitu ya. Oke, kemudian kita eliminasi X-nya. Kita eliminasi, berarti yang persamaan pertama dikalikan 5.000, yang persamaan kedua kali 1 menjadi seperti ini ya guys. Oke, menjadi seperti itu, maka didapat minus 5.000 Y sama dengan minus 75.000, maka Y-nya adalah 15 gitu ya. Oke, setelah didapat Y sama dengan 15, maka X-nya Y-nya ini kan 15, maka X-nya adalah 10, yaitu 25 dikurangi 15 gitu ya guys ya. Paham ya? Baik. Oke guys, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua ya. 2 tahun yang lalu seorang ayah umurnya 6 kali umur anaknya. 18 tahun kemudian umurnya akan menjadi 2 kali umur anaknya. Carilah umur mereka sekarang. Oke, kita buat permisalan juga. X itu adalah umur ayah sekarang, Y adalah umur anaknya sekarang. Oke ya. Ini 2 tahun yang lalu umur seorang ayah berarti kan X min 2 itu sama dengan 6 kali umur anaknya 2 tahun yang lalu. Berarti Y min 2. Oke ya. Kemudian 18 tahun yang akan datang umur ayah itu 2 kali umur anaknya 18 tahun yang akan datang menjadi seperti ini. Oke, setelah itu kita buat ini dikalikan ke dalam 6Y, maka pindah ruas berarti X min 6Y, ini minus 12 ditambah 2 berarti min 10, yang ini dibuat menjadi X min 2Y sama dengan 18. Oke, kemudian kita kurangkan ya guys ya. Kita kurangkan menjadi min 4Y sama dengan minus 28, maka Y-nya sama dengan 7. Ditanya adalah umur mereka, berarti ini umur anaknya sekarang adalah 7 tahun ya. Kemudian kita cari X-nya kita substitusikan ke persamaan yang pertama, berarti menjadi ya, kita substitusikan di sini ya guys ya, ini ya. Kita substitusikan di sini berarti menjadi X dikurangi 2 kali 7 sama dengan 18, maka X-nya 32. Berarti umur ayah sekarang adalah 32 tahun. Gampang guys, bisa dimengerti ya. Baik. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga guys. Amir berjalan kaki dari kota A ke kota B. Bila dalam sejam ia berjalan 1,5 km lebih cepat, maka ia hanya memerlukan waktu 4/5 dari waktu yang digunakannya. Bila ia berjalan setengah kilometer lebih lambat dalam sejam, maka ia akan berjalan 2,5 jam lebih lama. Berapa jarak kota A ke kota B? Oke ya. Kita membuat permisalan dulu. T adalah waktu yang dibutuhkan, V adalah kecepatan Amir berjalan gitu ya. Oke. Kemudian ingat ya bahwa rumus jarak itu ini jarak kota A ke kota B S sama dengan VT ya. Kita lihat ini guys ya. S
S itu kan V kali T, kemudian ini kecepatan Amir itu ditambah 1,5 km lebih cepat ini. Oke ya. Ini kemudian maka ia hanya memerlukan waktu 4/5 dari waktu yang digunakan, berarti 4/5 T itu waktunya. Oke ya, seperti itu. Terus setelah itu T-nya ini dibagi menjadi V sama dengan 4/5 V ditambah ini dikalikan ya guys ya. Ini kan 3/2 kali 4/5 berarti 3/2 berarti 12/10. 12/10 itu adalah 6/5 gitu ya. Kemudian V dikurangi 4/5 V adalah 1/5 V sama dengan 6/5, maka V-nya sama dengan 6 ini kilometer per jam satuannya gitu. Oke. Setelah itu jika Amir berjalan setengah kilometer lebih lambat ya, ini S sama dengan V kali T, ini V dikurangi setengah kilometer lebih lambat, maka Amir memerlukan dia akan berjalan 2,5 jam lebih lama, berarti T ditambah 2,5 gitu ya. Oke, kemudian V sama dengan 6 ini kita masukkan di sini, kita ganti ya. 6T menjadi seperti ini. Ya, oke, ini menjadi 5,5 ya guys. Jadi 5,5 kali T ditambah 2,5. 6T sama dengan 5,5 T, nanti 5,5 T-nya mengurangi ke sana menjadi setengah T sama dengan gitu ya. Jadi seperti ini ya, 5,5 kali 2,5 itu adalah 55/4. Ini mengurangkan ke sana setengah T sama dengan 55/4, T-nya adalah 55/2 gitu. Sehingga kita cari jarak dari kota A ke kota B itu adalah S sama dengan V kali T, V-nya 6 kali 55/2. V-nya 6, T-nya adalah 55/2 sama dengan 165 km. Oke guys, gampang ya, bisa dimengerti. Baik. Sekarang contoh. Oke guys, sekarang kita lanjut ke contoh yang keempat. Pak Amir menginvestasikan $4 uangnya, sebagian dengan suku bunga tunggal 5% dan sisanya 3%. Total pendapatan per tahun dari investasi ini adalah $168. Berapa jumlah uang tiap bagian menurut tingkat suku bunganya? Oke ya, kita buat permisalannya adalah X itu besarnya uang yang diinvestasikan dengan bunga 5% per tahun ya. Kemudian Y-nya itu yang dibungakan dengan 3%. Oke. Kemudian X plus Y itu adalah semua uangnya Pak Amir itu $4.000 ya. Kemudian 5% X ditambah 3% Y itu ini hasil bunganya itu $168. Kemudian ini kita eliminasikan ya, kita kalikan 5, yang di sini kalikan 100, berarti menjadi 5X plus 5Y sama dengan 20.000, kemudian di sini 5X ditambah 3Y sama dengan 16.800 gitu ya, kemudian dikurangkan 2Y sama dengan 3.200, Y-nya adalah $1.600. Oke, kemudian kita cari X-nya, berarti X sama dengan 4.000 dikurangi 1.600 itu adalah $2.400. Oke guys, paham ya? Baik. Nah, sekarang lanjut ke contoh. Oke guys, sekarang kita lanjut ke contoh yang kelima ya. Kita lihat, Amir dan Benny masing-masing mempunyai sejumlah uang. Jika Amir memberikan 30.000 kepada Benny, maka uang Benny menjadi 2 kali uang Amir yang sisa. Tapi jika Benny memberikan 10.000 kepada Amir, maka uang Amir menjadi 3 kali uang Benny yang sisa. Maka tentukan uang Amir mula-mula. Kita buat permisalan dulu guys. X itu besarnya uang Amir mula-mula, Y adalah besarnya uang Benny mula-mula, gitu ya. Kemudian Amir memberi 30.000 ke Benny, berarti ya ini nanti
uang BNI itu menjadi 2 kali uang Amir setelah Amir memberikan 30.000. Berarti dibuat seperti ini, Y plus 30.000 itu ini adalah besarnya uang yang diberikan oleh Amir, kemudian ini uang Amirnya berkurang 30.000, maka uang BNI itu menjadi 2 kali uang Amir gitu ya. Oke, sekarang ini dirubah dulu menjadi 2X, ini Y-nya mengurangi, ini minus 60-nya pindah ruas ke sana menjadi 90.000 seperti ini. Oke ya, sekarang berikutnya. Sekarang Amir diberi oleh Beni 10.000, ya kan? Kemudian uangnya Amir itu sama dengan 3 kali uangnya Beni setelah Beni memberi uang kepada Amir, menjadi seperti ini. Oke? Kemudian dirubah menjadi X min 3Y sama dengan, ini kan minus 30 dikurangi 10.000 menjadi seperti ini. Oke, kemudian kita kita eliminasi. Ini dikalikan 3, ini dikalikan 1, ini Y-nya kita mau eliminasi karena yang ditanya adalah uang Amir mula-mula. Menjadi seperti ini ya, kita tulis di sini, ini 6X min 3Y sama dengan 270.000, yang ini adalah X min 3Y sama dengan minus 40.000, kemudian dikurangkan. Oke, kemudian 5X sama dengan 310.000, X-nya adalah sebesar Rp62.000. Ini adalah uang Amir mula-mula. Paham guys? Bisa dimengerti? Baik, itu saja yang bisa Pak Guru Toto jelaskan pada pertemuan kali ini, membahas tentang penggunaan penerapan sistem persamaan linear 2 variabel. Semoga menjadi jelas dan juga bermanfaat. Jangan lupa subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel. Sampai ketemu lagi di video Pak Guru Toto berikutnya. Oke, thank you.